malam hari ini adalah kerjasama antara Rumah Sakit Mahkota Medical Center beserta dengan Generali Asuransi yakni Pro Sehati. Saya selaku perwakilan dari Rumah Sakit Mahkota Medical Center Malaka, Malaysia. Umur Rumah Sakit Mahkota sendiri itu sudah 30 tahun untuk tahun 2024 ini. Mana untuk setiap tahunnya kita bisa merawat pasien itu lebih dari 15.000. Itu pasien Indonesia saja setiap tahunnya. Di Malaka, kemudian Regency Specialist Hospital yang di Johor Bahru. Cukup sukses untuk merawat pasien kanker payudara selama 5 tahun berturut-turut. Adalah bisa mendapatkan hasil hanya dengan 2 jam. Ya, kayak diabetes, tiroid, kayak semacam itu. Jadi kita termasuk yang paling bagus. Ibu, kita bawa alatnya dari Cina, gitu ya. Sehingga bisa menghilangkan miom ataupun adenomiosis tanpa operasi. Bapak Ibu bisa melakukan telekonsultasi medis dengan dokter, bertatap muka secara langsung namun via online, sekali lagi gitu ya. Iya, boleh dengar apa? Gastroenterologi dari Mahkota Medical Center. Time is yours. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang cara menghindari penyakit, khususnya penyakit sistem pencernaan. Sebagai doktor, kita lebih minat untuk pesakit kita menghindari penyakit daripada mengidap penyakit pencernaan dan juga organ pencernaan pelengkap. Pada gambar ini kamu boleh nampak dari atas di sebelah kiri itu sistem pencernaan kita bermula dengan mulut, selepas itu sambung kepada saluran makanan. Penyakit yang sering berlaku di sini adalah penyakit GERD ataupun dipanggil gastroesophageal reflux disease dan juga penyakit kanker esophagus. Pertama kita bincang sedikit tentang penyakit GERD ya. Ini sering berlaku, ramai orang ada penyakit ini. Mungkin dalam bilik kita di sana pun ramai orang menghadapi penyakit GERD ini ya. Penyakit GERD, penyakit asam lambung, penyakit sakit ma, semuanya hampir sama. Keluhan dia pun hampir sama. Penyakit GERD disebabkan oleh katup di antara saluran makanan dan lambung yang lemah sedikit. Oleh sebab itu, asid dari lambung boleh naik balik ke atas ke saluran makanan ya, sebab katup yang lemah. Disebabkan katup lemah. Ini adalah gambar di sebelah kiri itu adalah gambar katup yang normal, lambung adalah terus dalam sedikit. Di sebelah kanan adalah penyakit GERD yang agak parah atau katup yang lemah. Punca lain juga sebab berat badan yang terlalu banyak ya, obesiti, pola makan yang tidak teratur disebabkan oleh banyak benda seperti luka lambung. Lagi satu adalah infeksi bakteria lambung yang dipanggil Helicobacter pylori. Termasuk menjalani ujian endoskopi dan ujian USG yang awal, dan kita memberi ubat untuk kurangkan asam lambung dan dia boleh sembuh. Ini dia gambar Helicobacter di bawah ini. Dia adalah bakteria yang kecil yang boleh berada di lambung. Bakteria ini bisa diuji dengan ujian endoskopi ataupun ujian tube yang dipanggil urea breath test. Risiko dia berdarah. Klik ini akan jatuh sendiri dalam beberapa minggu dan pasien tidak akan terasa apa-apa ya. Penyakit hati yang parah, dia boleh mendapat lambung berair. Ini gambar yang bawah itu adalah lambung pasien, yang itu adalah semuanya isi dengan air. Mungkin 20 liter air dalam lambung pasien itu perlu dikeluarkan. Penyakit yang sering berlaku sekarang yang sangat penting adalah apa dia panggil hati berlemak ataupun fatty liver. Efek fatty liver ini gambar pertama adalah hati yang normal, dia nampak merah, pink warna dia, dan hati dia nampak keras sedikit. Dan jika tidak dikawal, dia boleh menjadi keras sangat macam ini, benjol-benjol pada permukaan dia. Ini dipanggil hati keras ataupun sirosis hati ke hati ya, sangat parah. Rawatan untuk fatty liver termasuk kurangkan berat badan, olahraga yang secukupnya, pemakanan yang sehat pun sampai tahap sirosis susah untuk dia sembuh. So, yang penyakit yang
paling sering berlaku adalah kanker usus, kanker payudara, kanker prostat dan kanker paru-paru. Gejala dia termasuk berat badan yang menurun, najis yang hitam disebabkan oleh pendarahan, kepenatan, muka yang pucat ataupun sakit lambung. So penting jumpa doktor awal untuk semua gejala ini. Tidak bahaya sangat. Polip di usus adalah bahaya. Di bawah adalah satu polip yang sudah pun menjadi kanker. Ini susah sedikit untuk rawat. Kita nak cuba kesan polip ini awal sebelum dia menjadi kanker. Ya. Faktor-faktor yang boleh meninggikan risiko untuk seorang itu menghidapi polip usus termasuk umur yang lebih daripada 45 atau 50 tahun, tanpa berdarah, tanpa sakit, tanpa apa-apa. Bila dia sudah menyebabkan keluhan atau gejala seperti sakit atau pendarahan, polip itu sudah pun menukar menjadi kanker adalah kolonoskopi. Kolonoskopi di mana sama macam lambung tadi, kita masuk selang usus besar untuk periksa dan boleh potong polip ini jika dikesan awal. Endoskopi untuk lambung dijalankan dengan selang yang lembut seperti dilihat di gambar ini. Di sebelah kiri itu nampak selang masuk melalui mulut ke lambung dan sebelah kanan itu selang masuk dari bawah ke usus untuk periksa usus. Ini adalah video pasien yang usus normal. Dia lembut usus dia warna pink, warna merah, tak ada benjol apa-apa, bersih. Dia sudah pun minum ubat polip yang besar. Di benjol yang tengah itu yang kita tangkap, ini adalah polip usus. Jika pasien perlu nak gunakan asuransi dan perlu rawat inap, dia boleh diaturkan, tiada masalah. Mesti menjalani pemeriksaan fizikal, ujian darah, kemudian ronsen, ujian endoskopi dan mengambil vaksin yang terpenting sekali adalah ia jauh lebih murah untuk buat ujian ini. Ya. Langsung saja, kita langsung buka pertanyaan ya Bu ya. Oke Bu, kita dulu 3 penanya gitu ya, karena ini sangat terbatas gitu ya untuk penanyanya. Peran infeksi, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apa hubungan antara kanker karsinoma gastrik dan gastritis dan juga kanker lambung ya. So ini bakteria Helicobacter adalah bakteria yang terjangkit daripada makanan kita. Dan rawatan dia senang saja. Dia hanya bagi ubat antibiotik untuk 30-40 tahun semua orang telah pun dirawati. So kejadian dia sudah kurang sangat sekarang. Saya mau tanyakan dokter ya, gimana caranya untuk recover katup ada lambung yang sudah melemah? Lambung yang sudah lemah. Katup yang lemah ini adalah masalah mekanikal ya. So ubat tidak akan baiki dia. Kalau mau dibaiki, dia perlu dibuat melalui endoskopi. Sekarang ada cara baru untuk ketatkan katup itu melalui endoskopi dan ataupun melalui operasi. Untuk seorang yang terkena serangan pertama kalau kita sendiri gitu ya. Ataupun juga mungkin lebih parahnya jatuhnya ke kanker usus dan lain kan juga pengaruhnya. Ada efeknya atau apakah ada hubungan makan tulang ikan dengan efek samping beberapa tahun kemudian? Sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Ruben yang sudah memberikan presentasi pada malam hari ini. Thank you so much Dr. Saya pasien dari Rumah Sakit Mahkota dengan Dr. Chong ya, dengan pasien kanker rahim metastase ke paru. Saya mungkin berobatnya 2017 sampai kemo 26 kali. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat. Saat beliau terdiagnosa sakit kanker rahim yang sudah metastase sampai ke paru. Beliau didiagnosa itu dari tahun 2017 dan beliau sampai saat ini sehat, alhamdulillah gitu ya. Nah, beliau berbagi sharing gitu ya bahwa beliau berobat ke Rumah Sakit Mahkota. Bagus. Iya. Oke. Mungkin itu sedikit testimoni gitu ya bagi Bapak Ibu ya, sedikit cerita. Oke, selanjutnya mungkin kita berikan. Oke, terima kasih. Oke, selamat atas kesembuhannya dan sekali lagi
Sekali lagi Bapak Ibu mau. Thank you juga kepada Mahkota dan Bu Wirda yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bisa kerjasama. Thank you juga saya sampaikan pada Pak Taufik selaku partner kami. Kita sebagai insurance ya generali ini, kita juga gandeng rumah sakit yang bagus. Salah satunya contoh Mahkota ini tadi. Yang kita perlu, kita bisa klaim dan klaimnya cashless ya Pak Budi ya. Rumah Sakit Mahkota.